Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mari kita diskusi kembali, dan kali ini kita akan berdiskusi mengenai pengukuran respon dalam sebuah penelitian. Kita akan melihat salah satu skala yang dapat dipergunakan dalam mengukur respon tersebut, yaitu skala Likert. Sebelum kita mulai, mari kita lihat lagi apa sebenarnya teknik penskalaan atau scaling teknik tersebut. Teknik penskalaan adalah proses menghasilkan kontinum, yaitu urutan nilai yang kontinu, di mana objek yang diukur karakteristiknya akan kita tempatkan. Jadi kontinum ini adalah sesuatu yang berubah karakteristiknya secara bertahap atau dalam satu tahapan yang sangat kecil tanpa titik pemisah yang jelas. Jadi sifatnya gradual. Nah, misalkan bagaimana seorang konsumen memilih suatu nilai dalam sebuah garis atau rentang sebagai ungkapan kepuasan atau ketidakpuasan atas produk yang dibelinya. Ini kualitas terendah menuju ke kualitas tertinggi, dan dia akan mengungkapkan apa yang dirasakannya di sepanjang garis ini. Bisa di sini atau bisa juga di sebelah kanan. Nah, teman-teman, scaling teknik ini akan terbagi dua, yaitu comparative scaling dan non-comparative scaling. Dalam comparative scaling, kita menentukan nilai dalam kontinum dengan melakukan perbandingan dengan objek-objek yang bersesuaian yang lainnya atau yang kita bandingkan di antara mereka. Sedangkan kalau non-comparative scaling berarti kita menentukan nilai dalam kontinum secara independen tanpa melakukan atau memperhatikan objek-objek lainnya. Contoh pertanyaan, kalau silahkan saudara urutkan prioritas 6 buah barang berikut, berarti ini adalah comparative scaling. Contoh lain, saudara diberi 100 skor untuk dibagikan ke 5 kota berikut menurut urutan ingin dikunjunginya. Kota yang lebih ingin dikunjungi mendapat skor yang lebih besar. Ini pun metode atau teknik comparative scaling. Sedangkan contoh untuk non-comparative scaling, contohnya adalah dalam rentang 0 sampai 10, bagaimana tingkat kepuasan saudara atas kendaraan bermotor yang dimiliki saat ini. Jadi hanya kendaraan bermotor yang dimilikinya, tidak dibandingkan dengan kendaraan bermotor lainnya. Contoh kedua, silakan saudara berikan rating untuk layak atau tidaknya kota X dijadikan sebagai tempat rapat kerja perusahaan. Dia hanya menilai kota tersebut tanpa memperhatikan kota lain. Jenis-jenis yang termasuk di dalam comparative scaling adalah pair comparison, kemudian rank order, kemudian constant sum. Sedangkan kalau non-comparative ada continuous rating scale, ada itemized rating scale. Itemized rating scale terbagi lagi menjadi Likert, ada semantic differential, ada staple. Itemized rating scale, jadi kita akan melakukan penilaian dan kita akan menggunakan skala pengukuran yang memiliki angka dan atau deskripsi singkat yang terkait dengan setiap kategorinya. Contoh, ini dari mulai sangat tidak disukai sampai sangat disukai. Nah, kategori ini disusun berdasarkan posisi skalanya. Bisa dari yang sangat tidak disukai sampai ke sangat yang disukai, atau sebaliknya yang sangat disukai sebelah kiri kemudian yang sangat tidak disukai sebelah kanan. Tengah-tengah biasanya netral. Jadi dalam teknik itemized rating scale akan ada beberapa item atau skala pengukuran yang dapat dipilih oleh responden. Sekarang mari kita bahas tentang skala Likert. Apa itu skala Likert? Sebelum kita bahas, perlu disampaikan dulu bahwa skala Likert adalah skala ada dalam bidang psychometrics. Jadi dipergunakan untuk mengukur yang terkait dengan psikologis ataupun kepribadian seseorang, baik itu berupa
persepsi, sikap, opini, dan sebagainya. Skala ini dikenalkan oleh Francis Likert pada tahun 1932. Jadi skala yang paling umum digunakan dalam survei, umumnya orang mempergunakan skala ini. Jadi skala Likert itu adalah skala pengukuran dengan 5 kategori respon, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, yang mengharuskan responden untuk menunjukkan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuannya dari masing-masing rangkaian pernyataan terkait dengan objek stimulusnya atau objek yang sedang diteliti atau digali informasinya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah terkait dengan sikap, opini, pendapat, persepsi. Makanya ini banyak digunakan untuk di bidang psikometrik atau psikologi. Nah, teman-teman, sebagai contoh, kebijakan pemerintah kota terkait dengan anak jalanan sudah diimplementasikan dengan baik. Nah, jadi responden akan diminta apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Ini option yang biasa dipergunakan dari mulai level sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Dan diberi skala biasanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau saya memilih katakanlah setuju, berarti saya memilih skala 4 untuk item-item yang ada di skala Likert ini. Nah, perhatikan baik-baik, ini adalah pernyataan positif. Jadi kalau pernyataan positif, ini juga menentukan bagaimana skor ataupun proses scoring yang kita lakukan. Untuk scoringnya, kalau positif berarti ketika sangat tidak setuju akan diberi skor 1, tidak setuju 2, kemudian netral 3, setuju 4, dan sangat setuju adalah 5. Nah, teman-teman, berarti ini skornya sama dengan skala yang dipilihnya. Sekarang bagaimana kalau ada pernyataan seperti ini? Dalam 1 bulan terakhir, masyarakat masih memiliki kebiasaan tidak baik dalam cara membuang sampah. Perhatikan, ini optionnya masih sama dengan tadi, mulai dari skalanya 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Dan kalau saya memilih tidak setuju, dan perhatikan berarti skalanya 2. Kemudian kita perhatikan kalimat ini. Ada beda dengan kalimat dengan contoh pertama tadi. Ini adalah pernyataan negatif. Ingat, kebiasaan tidak baik. Nah, ketika saya menjawab tidak setuju, berarti saya tidak setuju bahwa kebiasaan tidak baik ini berjalan. Dengan artian bahwa dalam faktanya saya melihat bahwa kebiasaannya sudah baik. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya adalah bagaimana skornya? Skornya akan diberikan sebaliknya atau berbalikan dari pernyataan yang positif tadi. Kalau positif tadi urutan skornya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kalau untuk skor negatif, justru yang sangat tidak setuju diberi skor 5, tidak setuju 4, netral 3, setuju 2, dan sangat setuju 1. Jadi sekali lagi, kalau saya pilih sangat setuju, berarti saya setuju bahwa masyarakat masih memiliki kebiasaan tidak baik. Hal itu berarti bahwa skornya itu paling minimal. Nah, hati-hati teman-teman ketika membalikan atau kita menggunakan pernyataan negatif, biasanya ada hal-hal yang harus kita perhatikan karena ini akan lebih menguras pemikiran dari responden untuk mengisinya. Yang kedua, dalam proses scoring, nanti dalam pengolahan data, scoringnya harus dipastikan sudah
dibalikan ataupun urutannya sudah ditukar, tidak sama dengan scoring ketika tadi menggunakan pernyataan positif. Jadi perhatikan baik-baik, kalau skalanya 2 untuk pernyataan negatif maka skornya jadi 4. Bagaimana cara scoring untuk pernyataan negatif? Kita perhatikan, ini adalah contoh dari opsi jawaban tadi, dan ini kita sebut dulu adalah skala asal, dan ini merupakan skala tertinggi dalam skala Likert yang kita gunakan. Nah, kita perhatikan sekarang, kalau kita menjawab tidak setuju, berarti kita akan melihat bagaimana skor yang kita miliki. Perhatikan, berarti skala asalnya ini adalah 2. Rumus untuk scoring pernyataan negatif sebenarnya sederhana saja, yaitu skor sama dengan skor tertinggi ditambah 1 dikurangi skala asal. Ingat, skor tertinggi adalah 5 plus 1, berarti ini adalah rumusan yang dipergunakan, dikurangi skor asal. Skor asal yang tadi dipilih adalah 2, berarti sama dengan 5 plus 1 dikurangi 2, berarti ini sama dengan 6 sebagai pertambahan 5 plus 1 dikurangi 2, berarti skornya 4. Ini sama dengan hasil tadi. Jadi kalau teman-teman memilih pilihan kedua ini untuk pernyataan negatif, berarti scoringnya kita balikan dengan perumusan ini, akhirnya kita dapatkan skornya adalah 4. Nah, ada pertanyaan menarik lagi ketika kita menggunakan skala Likert. Bolehkah skala di tengah dihilangkan? Seperti ini. Ya, pertimbangannya apa? Biasanya pertimbangannya adalah mengantisipasi perilaku responden yang umumnya menjawab secara aman dengan mengambil pilihan tengah atau netral. Jadi kita perhatikan, ini menjadi begini, jadi dari 5 pilihan menjadi 4 pilihan, dan kita hilangkan netral di tengahnya. Ingat, skor awal itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau teman-teman katakanlah mengambil opsi ini karena ada juga referensi yang memperbolehkan, saya menyarankan scoringnya tetap menggunakan 1, 2, 4, 5. Jadi yang dihilangkan 3 tidak masalah. Karena apa pertimbangannya? Ingat bahwa skala Likert itu bipolar, jadi mengukur tanggapan positif dan tanggapan negatif secara seimbang. Jadi kalau ada jarak antara katakanlah sangat tidak setuju dengan tidak setuju, kemudian dengan netral sampai dengan sangat setuju, itu akan dibuat secara seimbang. Jadi kalaupun dihilangkan netralnya, sebaiknya dipergunakan scoringnya adalah tetap 1, 2, 4, dan 5. Jadi yang dihilangkan hanya 3 saja. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya bagi saya adalah memastikan proses penggalian data dengan menggunakan skala Likert ini tanpa menghilangkan satu opsi jawaban pun. Karena pada dasarnya skala Likert tadi disebutkan di awal adalah memiliki 5 item pilihan. Jadi kalau sudah jadi 4 berarti sudah menjadi modifikasi skala Likert, dan saya secara pribadi kurang setuju dengan itu. Jadi lebih baik kita mengedukasi responden kita untuk memberikan jawaban secara objektif dan akurat, jangan bermain aman. Selanjutnya, boleh tidak bahwa Likert itu juga ditambah menjadi lebih dari 5 pilihan? Ada yang bilang boleh tidak 7, boleh tidak 9. Ingat sekali lagi, karena pada setiap item atau skala memiliki deskripsi tentang ciri kondisinya, maka semakin banyak item pilihannya akan semakin sulit mendefinisikan artinya. Ingat, untuk setiap skala di Likert harus ada deskripsinya. Kalau tidak dideskripsikan berarti akan berubah menjadi skala lain. Sebagai contoh, kalau teman-teman nanti melihat untuk pernyataan dan pilihan jawabannya ada 7 kemungkinan, ada yang disebut dengan semantic differential skill.
tapi itu tidak ada penjelasan. Jadi yang penjelasan itu hanya di sisi paling kanan dan sisi paling kirinya. Jadi hanya ada sangat tidak setuju dan sangat setuju saja. Tengah-tengah tidak diberikan deskripsi. 9 juga demikian, karena 9 ini juga sama, semakin banyak akan semakin sulit untuk menginterpretasikan atau membuat deskripsi dari item tersebut. Kalau 9, saya sarankan mending kita pergunakan skala Truston yang memiliki ada 10 buah skala atau 10 buah item yang bisa dipilih sebagai jawaban. Nah, teman-teman, sebagai catatan tambahan terkait dengan perubahan ataupun modifikasi yang sering dilakukan oleh beberapa peneliti terkait dengan skala Likert, saya bisa tambahkan bahwa penghilangan item pilihan akan berpengaruh kepada uji validitas yang berdasarkan kepada korelasi antara skor setiap item dengan skor total. Karena apa? Kunci korelasi adalah semakin bervariasi nilai item, maka nilai korelasinya besar kemungkinan akan lebih besar. Karena apa? Karena jawaban yang diberikan oleh si responden pun semakin bervariasi. Bayangkan ketika pilihan dikurangkan berarti ada penurunan variasi jawaban yang mungkin diberikan. Nah, jadi ingat bahwa kunci validitas itu respon item yang semakin seragam, apalagi sama semua jawaban untuk satu item tertentu, maka sudah dapat dipastikan bahwa sangat kecil kemungkinan item tersebut akan valid untuk menjadi penyusun kuesioner. Jadi dalam proses test and pretest, jawaban-jawaban responden yang seragam ataupun item-item yang mendapat respon dengan jawaban yang hampir sama atau sama semua akan dapat dipastikan itu akan dicoret dari kuesioner karena item tersebut tidak valid. Itu saja teman-teman yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ilmu kita semakin barokah. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.